Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai konflik pemanfaatan sumber daya pesisir Teluk Banten dan strategi penyelesaiannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifaatul Mahmuda dengan NIM 181910501067 dari Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Untuk topik pembahasan yang akan saya bawa yaitu pertama ada gambaran lokasi, yang kedua yaitu pemetaan konflik, yang ketiga yaitu aktivitas yang ada di Teluk Banten, yang keempat yaitu penyebab konflik, yang kelima yaitu penyelesaian konflik, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu gambaran lokasi. Teluk Banten merupakan sebuah teluk di Provinsi Banten, dekat ujung barat Laut Pulau Jawa, dan merupakan bagian dari Laut Jawa dengan luas wilayah permukaan totalnya yaitu 150 km persegi dan kedalaman rata-rata 7 meter, yang termasuk ekosistem bawah laut seperti ladang rumput laut, terumbu karang, dan cagar alam burung internasional utama. Ini merupakan peta dari lokasi Teluk Banten itu sendiri. Kemudian Teluk Banten itu merupakan kawasan strategis dilihat dari 4 aspek. Yang pertama yaitu nilai sejarah terkait dengan fungsi cagar budaya yang melekat dengan eksistensi Kesultanan Banten di masa lalu. Yang kedua yaitu nilai ekonomi terkait dengan keberadaan berbagai aktivitas perekonomian yang berlokasi di pesisir Teluk Banten. Yang ketiga yaitu nilai lingkungan terkait dengan fungsi konservasi yang melekat di kawasan tersebut. Dan yang terakhir yaitu jasa lingkungan terkait dengan keberadaan Pelabuhan Bojonegara sebagai terminal umum serta terminal untuk kepentingan sendiri atau TUKS. Selanjutnya yaitu fakta mengenai Teluk Banten. Yang pertama yaitu pemanfaatan pesisir dan laut diarahkan pemanfaatnya sebesar-besarnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu laju pembangunan di Provinsi Banten dengan ditetapkannya sebagai kawasan industri mendorong berbagai aktivitas pembangunan dan pemanfaatan ruang di Teluk Banten yang semakin tinggi mendorong terjadinya persaingan pemanfaatan ruang, ketidakseimbangan ruang, tumpang tindih ruang, dan kerusakan atau degradasi lingkungan. Yang ketiga yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya pesisir di Teluk Banten dilakukan cenderung mengabaikan daya dukung yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu bertambahnya penggunaan ruang di wilayah pesisir Teluk Banten, khususnya untuk pemanfaatan ruang oleh industri telah meningkatkan kompleksitas dari kepentingan ekonomis penggunaan ruang. Ini merupakan pemetaan konflik yang ada di Teluk Banten. Untuk konflik pertama yaitu konflik antara nelayan dengan perusahaan penambang laut. Untuk pihak yang terlibat yaitu nelayan melawan perusahaan penambang pasir laut. Yang kedua yaitu konflik antara nelayan dengan kalangan industri. Pihak yang terlibat yaitu nelayan melawan perusahaan atau industri. Yang ketiga yaitu konflik antara industri PT Jawa 7 dengan Wilmar. Yang keempat yaitu konflik antar nelayan. Yang pertama yaitu nelayan pendukung penambang pasir laut dengan penentang penambang pasir laut, dan yang kedua yaitu konflik antara nelayan budidaya bandeng binaan wetland yaitu KPA-PPD atau kelompok pecinta alam pesisir Pulau 2 dengan nelayan budidaya lainnya. Selanjutnya yaitu konflik antara nelayan dengan pengelola Pulau 2, nelayan budidaya ikan dengan pengelola Pulau 2. Selanjutnya yaitu konflik antara pemerintah dengan pedagang kaki lima. Konflik selanjutnya yaitu konflik antara keluarga pewaris Kesultanan Banten. Selanjutnya itu konflik antara pengelola pelabuhan dengan nelayan, dan yang terakhir yaitu konflik tanah timbul. Dari konflik-konflik tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu konflik masyarakat dengan masyarakat, yang kedua yaitu konflik masyarakat dengan pemerintah, dan yang terakhir konflik masyarakat dengan swasta. Selanjutnya yaitu mengenai aktivitas di Teluk Banten. Yang pertama itu kegiatan darat yang mempengaruhi perairan. Yang pertama, kegiatan reklamasi yang dilakukan di Kecamatan Bojonegara dan Pulau Ampel maupun reklamasi yang dilakukan di Kota Cilegon menyebabkan rusaknya ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, dan terjadinya perubahan arus yang diindikasikan sebagai salah satu penyebab terjadinya abrasi.
Yang kedua yaitu pola pemanfaatan lahan di hulu yang tidak mengindahkan kaidah konservasi tanah mengakibatkan pada tingginya tingkat erosi. Hal ini mengakibatkan pendangkalan di sungai maupun muara sungai dan memberikan kontribusi terhadap sedimentasi di pesisir Teluk Banten. Yang ketiga yaitu pengembangan kawasan industri dan pelabuhan di pesisir Teluk Banten dengan melakukan cut and fill, diakibatkan sebagian wilayahnya kontur tanahnya berbukit-bukit sehingga untuk membangun kawasan industri dan pelabuhan bukit-bukit diratakan, dan hutan mangrove padang lamun untuk ditebang dan diuruk kesemuanya memberikan dampak pada kerusakan ekosistem di pesisir Teluk Banten. Yang keempat yaitu berbagai aktivitas manusia mulai dari hulu seperti kegiatan industri di Kecamatan Cikande, Kibin dan Keragilan dan kegiatan pertanian, pertambangan serta rumah tangga menyumbang pencemaran bahan organik dan anorganik, maksudnya sampah atau limbah B3 dan lain-lain ke pesisir Teluk Banten. Dan yang kelima yaitu kegiatan pertambangan batu dan pasir di daerah Bojonegara mengakibatkan erosi percik, erosi alur. Selanjutnya yaitu kegiatan perairan yang mempengaruhi daratan. Yang pertama yaitu penambangan pasir di perairan Lontar, Pulau Tunda, Pulau Panjang di Kecamatan Pontang, dan Tirtayasa Kabupaten Serang, Provinsi Banten diindikasikan merusak ekosistem Teluk Banten. Yang kedua yaitu adanya tumpahan gas, batu bara, dan limbah kapal yang diindikasikan ikut memberikan kontribusi terhadap tercemarnya perairan di Teluk Banten. Yang ketiga yaitu adanya alat tangkap nelayan yang mengganggu alur pelayaran khususnya di kawasan pelabuhan Bojonegara dan berbagai pelabuhan TUKS yang dimiliki oleh industri-industri di sepanjang pantai pesisir Teluk Banten. Yang keempat yaitu pengambilan terumbu karang yang dilakukan nelayan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu mengenai penyebab konflik di Teluk Banten ini terdapat 6. Yang pertama yaitu belum efektifnya bentuk kepemilikan sumber daya di wilayah pesisir yang semula open access menjadi state property regime melalui kontrol akses. Yang kedua yaitu perbedaan kepentingan. Yang ketiga yaitu tujuan bersaing yang memicu persaingan pemanfaatan ruang. Yang keempat yaitu kerusakan atau degradasi lingkungan seperti hilangnya habitat alami oleh kegiatan pertanian, perladangan, pertambangan, permukiman, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pembatasan akses, dan yang terakhir yaitu ketidakadilan pemerataan hasil pembangunan yang dilihat sebagai ketidakseimbangan pemanfaatan ruang. Untuk penyelesaian konfliknya, dalam jurnal yang saya ambil ini, penyelesaian konflik bertujuan untuk memfasilitasi proses pembuatan keputusan oleh kelompok-kelompok yang bersengketa. Penyelesaian berbagai konflik di pesisir Teluk Banten dapat menggunakan metode coercion, arbitration, mediation, kompromis, hingga adjudication sesuai dengan karakteristik konflik yang dihadapi. Kesimpulan dari penjelasan saya ini yaitu konflik sudah merupakan bagian dari kondisi yang terjadi di wilayah pesisir Teluk Banten. Karena begitu banyak kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir Teluk Banten, pengelolaan wilayah pesisir Teluk Banten perlu dibangun berdasarkan pada pemahaman dan penyelarasan berbagai kepentingan tersebut. Konflik yang terjadi di Teluk Banten terjadi karena beberapa faktor internal dan eksternal. Dalam konflik ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu masyarakat, pemerintah, dan swasta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.